ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Rasa tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa harus tahu pacaran, sana jantung aku ora tahu bayang, Mustafa ke pacaran sing gelem sopo misalnya. Tapi bayang nek Mustafa tahu pacaran, gonjano cawe itu misalnya. Ya coba bayang zina keseremen misalnya. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjano wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai we tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar ya mbek pangeran, karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu beber roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae wis kiai gedhe sing nang pidato wae ngambung wong opone aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin wae repot to. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim, karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela, meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah lamu minna, Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo, paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Jadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya eling-eling. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan tahu wa fil qalbi min husain. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan tahu bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini? Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan? Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya? Paham ya kalau maksudnya? Lah yang pentingnya ngaji, melane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepingin iman bener wanut ulama. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran.
Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene, kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Mas? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu di wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Anfusaku, ora usah sok suci. Misalnya kowe tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong elek wis ra dadi kiai pas iki menika kan ape to paham ya jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cung ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dene yo tahu ae lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Amalane inna nabi tiap pidato sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi kok ndak jujur. Ya yo jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi syariat.